Berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwasanya seorang lelaki mendatangi Rasulullah, lalu berkata kepada beliau, "Aku mencintaimu karena Allah." Maka beliau bersabda, "Jadikanlah musibah sebagai pakaianmu. Jadikanlah kefakiran sebagai pakaianmu. Karena engkau ingin sepertiku, maka praktikkanlah karakterku, sebab syarat cinta adalah keselarasan." Abu Bakar As-Siddiq membuktikan cintanya kepada Rasulullah dengan menginfakkan seluruh hartanya kepada beliau, meniru sifat beliau, dan menemani beliau dalam kefakiran hingga bergabung dengan orang-orang yang rajin beribadah. Abu Bakar mengikuti beliau secara lahir dan batin, dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan. Akan tetapi, engkau berdusta. Engkau mengaku mencintai orang-orang saleh, tetapi engkau menyembunyikan uangmu dari mereka dan tetap menginginkan kedekatan dan pertemanan dengan mereka. Berpikirlah yang masuk akal. Cintamu itu dusta. Seorang pencinta tak akan menyembunyikan sesuatu dari kekasihnya, bahkan lebih mementingkan sang kekasih di atas segalanya. Sesungguhnya kefakiran senantiasa melekat pada diri Rasulullah, dan tak pernah berpisah darinya. Oleh karena itu, beliau bersabda, "Kefakiran itu lebih cepat datang kepada orang yang mencintaiku daripada mengalirnya air ke muaranya." Aisyah berkata, "Dunia begitu keruh dan sulit datang kepada kami selama Rasulullah masih hidup bersama kami. Manakala beliau telah wafat, dunia datang berlimpah kepada kami. Maka syarat cinta kepada Rasul adalah kefakiran, sedangkan syarat cinta kepada Allah ialah cobaan." Seorang ulama berkata, cobaan itu terkait dengan kesetiaan agar seseorang tidak mudah mengaku mencintai Allah, padahal dia dusta, munafik, dan pamer. Cabutlah klaim dustamu itu. Janganlah mengambil risiko dengan kepalamu. Jika engkau datang, datanglah dengan kejujuran. Kalau tidak, jangan ikuti kami. Janganlah berpura-pura sabar di hadapanku, karena kepura-puraanmu itu tidak diterima, justru akan menghinakanmu. Jangan mempermainkan ular dan binatang buas, sebab keduanya bisa membunuhmu. Namun, bila engkau seorang pawang, silakan mendekatinya. Atau kalau engkau memiliki kekuatan, silakan melawan binatang buas. Jalan menuju Allah memerlukan kejujuran dan cahaya pengetahuan. Dengan kejujuran, matahari pengetahuan akan terbit di dalam hati orang-orang yang jujur, dan tak akan terbenam lagi, baik siang maupun malam. Wahai anak muda, berpalinglah dari orang-orang munafik yang menyuguhkan diri untuk dimurkai Allah. Jadilah orang yang berakal. Jangan mendekati kebanyakan penghuni zaman ini yang memakai pakaian untuk menutupi aib. Ambillah cermin pemikiran, pandangilah pantulan di dalamnya, lalu mohonlah kepada Allah untuk membantumu dengan dirimu sendiri dan dengan bimbingan orang-orang saleh. Aku telah memilih ciptaan dan Sang Pencipta. Kudapati bahwa keburukan terdapat pada ciptaan, sedangkan kebaikan ada pada Sang Pencipta. Ya Allah, selamatkan kami dari kejahatan makhluk dan anugerahi kami kebaikan-Mu di dunia dan akhirat. Aku tidak menginginkan kalian untuk diriku. Aku menginginkan kalian untuk diri kalian sendiri. Pada temali kalian, aku membelit. Aku tidak mengambil apapun dari kalian, kecuali demi kalian, bukan untukku. Aku memiliki sesuatu yang khusus denganku dan tak butuh mengambil sesuatu dari kalian. Aku hanya bisa berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT. Aku tak menunggu sesuatu yang akan kalian datangkan kepadaku, sebagaimana orang munafik, pamer, dan orang yang bergantung pada kalian serta melupakan Allah SWT. Jadilah orang-orang yang berakal, jangan berpura-pura di hadapanku, karena aku mengetahui yang baik dan buruk darimu berkat petunjuk Allah dan bakat yang diberikannya kepadaku. Jika engkau ingin beruntung, jadilah besi landasan bagi persoalanku hingga aku merontokkan otak hawa nafsu, tabiat, setan, musuh, dan teman-teman burukmu. Mintalah pertolongan dari Tuhanmu dalam menghadapi musuh-musuh itu. Orang yang ditolong adalah orang yang bersabar menghadapi para musuh, sementara orang yang ditelantarkan dan kalah, ialah yang menyerah kepada mereka. Ketahuilah cobaan banyak, tetapi yang menurunkan hanya satu. Penyakit itu banyak, tetapi dokternya hanya satu. Wahai orang-orang yang jiwanya sakit, serahkanlah jiwa kalian kepada dokter itu. Jangan menuduhnya macam-macam atas apa yang dia perbuat terhadap kalian. Sebab dia lebih mengasihi kalian daripada diri kalian sendiri. Berhati-hatilah di hadapannya, jangan membantahnya karena engkau telah melihat kebaikan di dunia dan akhirat. Kaum yang saleh berada dalam keadaan diam sempurna, padam total, dan dalam puncak kekaguman. Jika hal itu telah sempurna pada diri mereka, Allah akan membuat mereka berbicara seperti benda-benda mati yang dibuat mampu berbicara pada hari kiamat.
mereka tidak berbicara, kecuali bila dibuat berbicara, tidak mengambil melainkan apa-apa yang diberikan, dan tidak merasa senang, kecuali jika dibuat senang. Hati mereka bersatu dengan hati para malaikat. Kaum yang saleh itu telah bergabung dengan para malaikat, bahkan mengungguli kedudukan dan pengetahuan mereka tentang Allah. Para malaikat itu menjadi pelayan, pengikut, dan pengambil manfaat dari mereka. Sebab hikmah-hikmah telah mengguyur hati mereka sedemikian deras, hati mereka dijaga dari segala macam penyakit yang mungkin menghinggapi organ tubuh dan jiwa mereka, tetapi tidak dapat menjangkiti hati mereka. Jika engkau ingin mencapai kedudukan mereka, hendaknya kau realisasikan keislamanmu, kemudian meninggalkan dosa-dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Lalu bersikap wara, secara sempurna, zuhud dalam perkara yang mubah dan halal di dunia, serta merasa cukup dengan anugerah dari Allah. Dengan begitu, Allah akan membukakan untukmu pintu-pintu pembagian, pintu kelembutan, kasih sayang, dan karunia-Nya. Allah telah menahan dunia, lalu membentangkannya hingga batas akhirnya untukmu. Hal tersebut hanya untuk segelintir wali dan orang jujur saja karena Dia telah mengetahui ketakwaan mereka dan tidak disibukkan oleh sesuatu pun selain Allah. Adapun bagi kebanyakan orang, dunia telah digenggam oleh Allah. Sebab Dia menginginkan mereka mencurahkan diri sepenuhnya kepadanya, datang kepadanya, dan meminta darinya. Sekiranya Allah memberi mereka dunia, barangkali mereka akan lebih sibuk dengan dunia daripada berkhidmat kepada Allah sehingga mereka lebih senang duduk bersama dunia. Inilah yang banyak terjadi pada manusia, tetapi sangat jarang terjadi pada para wali. Hukum Rasulullah tidak bergantung pada yang jarang tadi. Rasulullah, termasuk orang yang dilayani dunia, tetapi tidak sibuk dengan dunia dalam berkhidmat kepada Allah. Beliau mendapatkan bagian duniawi dengan kesempurnaan sikap zuhud dan berpaling dari dunia. Meskipun Allah menyerahkan kunci khazanah bumi kepada beliau, beliau menolaknya sambil berkata, "Ya Tuhanku, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan aku bersama orang-orang miskin." Zuhud adalah anugerah yang baik. Kalau tidak, tak akan ada seorang pun yang sanggup berlaku zuhud terhadap bagian yang diperolehnya. Orang mukmin pun beristirahat dari beban ketamakan sehingga dia tidak rakus dan tergesa-gesa. Mereka zuhud dengan hatinya dalam segala suasana. Dia berpaling dari semua itu dengan nuraninya dan menyibukkan diri dengan semua yang diperintahkan kepadanya. Dia mengetahui bahwa apa yang menjadi bagiannya tak akan luput darinya. Maka dari itu, dia tak perlu lagi memintanya. Dia membiarkan bagian-bagian duniawinya mengejar di belakangnya, merendah, dan memintanya untuk diterima. Pada jalan ini engkau membutuhkan kantong bekal, dan pada akhirnya, engkau membutuhkan keimanan. Berbeda dengan jalan menuju Mekah. Ada yang mengatakan bahwa jalan ke Mekah membutuhkan keimanan atau kantong bekal, sementara jalan yang telah kusinggung tadi membutuhkan kantong bekal dan keimanan di awal dan di akhir. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Sufyan ats-Tsauri, pada kali pertama dia menuntut ilmu di dadanya terdapat kantong yang berisi 500 dinar yang dijadikan bekal menuntut ilmu. Kemudian dia memainkan uang itu dengan tangannya seraya berkata, "Kalau bukan karenamu, tentu mereka akan merendahkan kami." Setelah dia memperoleh ilmu dan mengenal Allah, dia menginfakkan sisa uangnya itu kepada fakir miskin dalam sehari dan berkata, "Seandainya langit itu besi, tentu ia tak akan menurunkan hujan. Seandainya bumi ini batu, tentu ia tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Aku telah memusatkan pikiranku untuk mencari rezeki dan menyangka aku telah kafir." Engkau mesti bekerja dan menempuh sebab-sebab sampai imanmu kuat, kemudian berpindahlah dari sebab-sebab itu kepada sang penyebab utama. Para nabi juga bekerja, bahkan menempuh sebab-sebab di awalnya hingga pada akhirnya mereka bertawakal. Mereka menggabungkan antara usaha dan tawakal dari awal hingga akhir, antara syariat dan hakikat. Wahai orang yang terhalang, tanganmu tak pernah kosong dari usaha, bersandar pada apa yang ada di tangan manusia, dan mengemis kepada mereka. Dengan demikian, berarti engkau telah mengingkari nikmat takdir sehingga Allah akan murka kepadamu dan menjauhimu. Meninggalkan usaha dan meminta kepada manusia adalah hukuman dari Allah untuk hamba. Nabi Sulaiman AS, ketika kehilangan kerajaannya disiksa dengan beberapa hal, di antaranya ialah mengemis kepada orang lain. Saat berkuasa, dia bekerja dan makan dari hasil kerjanya. Manakala Allah memberi kesulitan kepadanya, Sulaiman dikeluarkan dari kerajaannya dan disempitkan jalan rezekinya sampai-sampai dia mengemis kepada orang-orang. Semua itu disebabkan oleh dia membiarkan seorang wanita menyembah patung di dalam istananya selama 40 hari.
Maka dia pun menjalani hukuman selama 40 hari, dengan perbandingan 1 hari dibalas dengan 1 hari. Meninggalkan usaha dan meminta kepada manusia adalah hukuman dari Allah untuk hamba. Nabi Sulaiman AS, ketika kehilangan kerajaannya disiksa dengan beberapa hal, di antaranya ialah mengemis kepada orang lain. Saat berkuasa, dia bekerja dan makan dari hasil kerjanya. Manakala Allah memberi kesulitan kepadanya, Sulaiman dikeluarkan dari kerajaannya dan disempitkan jalan rezekinya sampai-sampai dia mengemis kepada orang-orang. Semua itu disebabkan oleh dia membiarkan seorang wanita menyembah patung di dalam istananya selama 40 hari. Maka dia pun menjalani hukuman selama 40 hari, dengan perbandingan 1 hari dibalas dengan 1 hari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bercakap-cakap tentang nafsu. Wahai anak muda, cegahlah nafsu dari syahwat dan kelezatan. Berilah dia makanan yang suci tanpa najis. Yang suci itu halal, sedangkan yang najis itu haram. Berilah dia makanan halal agar tidak sombong, angkuh, dan tak sopan.